Halo Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita kembali bertemu di dalam Renungan Gembala. Bagaimana kabar kita semuanya? Bapak Ibu Saudara-saudara, saya berharap sekali kita tetap dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita semuanya. Dalam Renungan Gembala hari ini, Mazmur 19 ayat 15 menjadi sebuah ayat untuk perenungan kita. Mazmur 19 ayat 15, mari kita buka firman Tuhan. Demikian bunyinya, demikian perkataan kebenaran ini, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian sang pemazmur Daud mengungkapkan sebuah kerinduannya bahwa mudah-mudahan engkau berkenan, katanya. Mengapa di sini engkau berkenan? Ada perkataan Daud yang diharapkan Tuhan berkenan. Berkenan akan ucapan mulut dan perenungan hatinya. Kalau dalam terjemahan yang lain, renungan hati itu bisa pikiranku, katanya, pikiranku. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya disebut sebagai meditasi. Jadi meditasi itu adalah bagaimana pikiran kita, imajinasi kita tujukan kepada sesuatu, begitu, imajinasi. Nah, saudara-saudaraku, engkau berkenan, mudah-mudahan, harapan dia begitu ya. Tuhan berkenan. Kenapa, saudara-saudaraku? Karena ucapan mulut dan renungan hati daripada sang pemazmur, demikian juga kita sebenarnya, ucapan mulut dan renungan hati kita, renungan kita itulah yang menentukan jalan-jalan kita ke depan. Bagaimana kita menjaga perkataan-perkataan kita, itu sangat menentukan, saudara, bagaimana langkah yang akan kita ambil juga ke depan. Demikian juga perenungan kita. Dua hal ini sang pemazmur sangat berharap biar Tuhan berkenan. Jadi kalau kita melihat kalau Tuhan berkenan, ya saudara-saudara, maka apa yang diperoleh kalau Tuhan berkenan? Kalau kita membaca kalau Tuhan berkenan, Yesaya 49, satu ayat saja. Yesaya 49 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Jadi ketika Tuhan berkenan, maka ada penyelamatan, ada pertolongan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi rupa-rupanya akhirnya kita bisa mendapat sebuah kesimpulan yang sederhana bahwa ketika Tuhan berkenan, maka pertolongan atau penyelamatan yang dari Tuhan itu kita bisa peroleh dalam hidup kita, di mana mulut dan pikiran kita itu kita bisa jaga dengan baik. Perkataan-perkataan kita dan perenungan kita itu perenungan yang manis, saudara-saudaraku. Jadi perlu sekali saudara dan saya tetap harus melihat, mengevaluasi diri perkataan-perkataan kita. Dan memang dalam soal perkataan inilah yang kadang-kadang sulit. Memang lidah itu tak bertulang, saudara-saudaraku ya. Tetapi jangan lupa kitab Yakobus bilang gara-gara lidah gitu ya, itu bisa membuat kacau, bisa membuat hancur. Sebuah kapal itu diatur oleh sebuah kemudi yang kecil. Dan kehidupan kita bisa diatur oleh perkataan kita ini yang kecil, lidah ini, saudara-saudaraku. Dan lidah itu adalah api, katanya. Jadi saudara dan saya harus berhati-hati di dalam perkataan-perkataan kita. Jadi hidup dan mati, kalau kita baca Amsal 18 ayat 21 bilang, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi cobalah kita selalu melihat perkataan-perkataan kita. Apakah bersungut-sungut? Apakah kotor? Apakah perkataan sia-sia? Apakah perkataan-perkataan kita selalu perkataan-perkataan yang menghakimi? Nah saudaraku, hal-hal yang demikian membuat Tuhan tidak berkenan. Dan ketika Tuhan tidak berkenan, pertolongan, penyelamatan untuk kita sesuatu hal dalam persoalan masalah kita, itu akan menjadi sulit pertolongan Tuhan. Karena itu kita harus melihat. Yang satu lagi, yang kedua, saudara-saudaraku, adalah perenungan kita. Perenungan kita itu juga saudara perlu kita cek selalu dalam hidup kita. Apa yang kita renungkan adanya? Ketakutan, khawatir, cemaskah? Atau perenungan yang kotor, saudara-saudaraku, yang najis?
Perlu sekali kita selalu introspeksi. Pemazmur Daud juga mengatakan bahwa dalam Mazmur 104 ayat 34 dikatakan, biarlah manis, katanya, renungan itu manis kedengarannya. Jadi renungan itu manis kedengaran bagi Tuhan ketika kita merenungkan yang baik. Dan perenungan itu ternyata bisa juga menjadi sebuah doa karena manis kedengaran kepadanya. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya, kata Mazmur 104 ayat 34. Nah, aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Aku hendak bersuka cita. Saudara-saudaraku, saya percaya juga sukacita kita itu juga sangat tergantung dari perenungan-perenungan kita. Kalau perenungan kita jelek, perenungan kita negatif selalu tentang segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini, dengan segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang jelek, yang mengkhawatirkan, itu membuat perenungan kita menjadi ketakutan. Perenungan kita menjadi hal yang salah dalam diri kita. Kita akan sulit bersuka cita. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui renungan kita pada hari ini, biarlah kiranya kita bisa memperoleh pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Dia berkenan melalui apa yang dilihat dalam diri kita. Apa itu? Mulut kita, ucapan mulut kita, dan perenungan kita. Jadi mari hari ini ubahlah semuanya. Semakinlah kita menjaga perkataan-perkataan kita, perkataan-perkataan yang membangun, yang menyemangati, yang memberikan damai sejahtera bagi banyak orang. Saudara, perenungan saudaraku, ucapan saudara juga akan menentukan langkah saudara ke depan, bagaimana Anda ke depan, bagaimana Anda di depan sana, apa dan bagaimana nanti yang terjadi bagi kita, sangat tergantung dari hal itu, saudara-saudaraku. Kalau kita baca Yosua 1 ayat 8 bilang, janganlah kau lupa memperkatakan, perhatikan, memperkatakan kitab Taurat ini, kata ada perkataan, ucapan mulut. Tapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi renungan, supaya engkau bertindak hati-hati terhadap segala sesuatu yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, berhasil dan beruntung kita rupanya sangat tergantung dari perkataan dan perenungan kita juga. Kiranya hari ini, dari apa yang kita hari ini bersama-sama renungkan, biarlah kita semuanya di dalam menjalani hidup ini, kita boleh memperhatikan selalu perkataan dan perenungan kita. Supaya perenungan dan perkataan dan perenungan kita semakin hari kiranya semakin indah, semakin baik. Supaya apa? Supaya kita memperoleh buah yang baik di kemudian hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.